Baik, terima kasih buat semua yang hadir. Mungkin sudah tidak sabar lagi. Dari jam 5 sore tadi sepertinya sudah banyak yang nongkrong di depan hangout ya, sudah join untuk webinar kita malam hari ini. Jadi ini merupakan webinar yang ketiga kalau tidak salah ya di 2015 ini. Jadi malam ini kita akan membahas tentang Facebook marketing ya, bersama salah seorang pembicara nasional yang sudah kondang di dunia Facebook marketing, yaitu Bapak Slamet Soekardi ya. Baik, sebelum kita langsung ke acara ya, saya akan sedikit memberikan petunjuk ya, tata cara untuk mengikuti webinar ini ya. Paling enggak tata cara terkait dengan nanti soal pertanyaan ya. Pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan ya, baik melalui fasilitas Google Hangout maupun lewat kanal lain ya yang sudah kita siapkan. Jadi pertama, peserta boleh mengajukan pertanyaan kapan saja selama acara berlangsung ya, melalui fasilitas yang disediakan. Nanti ada beberapa fasilitas. Kemudian jawaban nanti akan diberikan langsung oleh narasumber, dalam hal ini Pak Slamet ya, lewat forum webinar. Jadi pertanyaan bisa langsung dan nanti sama narasumber dijawab langsung juga lewat webinar ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, mungkin ini baru pertama kali menggunakan Google Hangout ya, supaya tidak bingung ya. Jadi kalau yang menyaksikan acara ini lewat Google Hangout atau akun Google Plus-nya, itu di sebelah kanan atas ada icon menu ya, yang kotak-kotak ya. Itu diklik saja kalau mau mengajukan pertanyaan. Kemudian nanti ada icon question answer ya, itu diklik ya. Kalau diklik nanti di sebelah kanan bawah akan muncul tombol ask you question. Ini bisa diklik ya. Jadi nanti yang ingin bertanya tinggal memasukkan pertanyaannya dan jangan lupa untuk klik submit ya. Itu simple buat pemirsa yang menggunakan Google Hangout sebagai selama mengikuti acara ini ya. Buat yang tidak punya Google Hangout, yang menyaksikan ini lewat YouTube ya atau kanal lain, bisa menggunakan SMS ya atau WhatsApp ke nomor 0812 8155 6800 ya. Silahkan dicatat buat yang menyaksikan ini lewat YouTube atau lewat kanal lain ya. Kemudian bisa juga kirim email ke ask ya, ask@easysmart.com, atau lewat Twitter dengan mention @easysmart.com, kemudian @easysmart.com ya, bukan easysmart.com, salah, @easysmart.com. Kemudian jangan lupa di marketing ya. Nah, itu adalah cara untuk mengajukan pertanyaan. Jadi bisa lewat fasilitas question answer yang ada di Google Hangout atau lewat WhatsApp, email maupun Twitter. Baik, mungkin itu sekedar pengantar dari saya. Kita langsung ke narasumber ya, Pak Slamet dalam hal ini. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa memberikan tambahan ilmu dan juga pencerahan buat kita semua. Silakan Pak Slamet, dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman di seluruh Indonesia yang malam ini sedang menyimak webinar yang diadakan oleh easysmart.com ya, dimadai oleh Pak Nasib. Sebelum
saya mulai mungkin cek suara dulu, Pak Nasruddin. Gimana suara? Cukup terdengar? Jelas, jelas, jelas ya. Mungkin bisa dicek juga ke audien. Mungkin kita ngetik angka 1 kalau jelas, angka 2 kalau tidak jelas. Mungkin kita cek. Bentar. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, sudah mulai. Ini sudah mulai. Suara jelas nggak? Coba ke audien. Di mana audiens ada yang bisa dengar suara kita? Mungkin bisa lewat WA disampaikan. Gimana suaranya? Oke. Jelas katanya. Ada beberapa yang respon ke saya jelas katanya. Oke. Oke, iya silakan Pak Slamet. Oke, saya langsung mulai saja. Gambar udah oke ya? Udah masuk? Oke. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman yang malam ini hadir bersama kami untuk sama-sama belajar. Dan malam hari ini saya ingin membahas tentang Facebook Marketing for Selling and Branding. Baiklah, malam ini saya diundang oleh Pak Nasruddin. Beliau adalah pemilik isismart.com. Beliau salah satu pebisnis yang cukup sukses ya di online dengan 4.000 customernya. Nah ini sudah tidak diragukan lagi. Nah, saya langsung ke slide saja. Pak Nasruddin, slide saya sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Oke, malam ini saya akan bahas tentang Facebook Marketing Strategi. Dan sebelumnya saya ingin berkenalan dulu dengan sahabat semua. Belum kenal, nama saya Slamet Soekardi, ya. Saya tinggal di Bandung, kalau asli dari Banjarnegara, sudah berkeluarga, alhamdulillah anak 3. Terjun di dunia internet marketing itu sejak tahun 2005. Pada saat itu saya mulai belajar tentang internet marketing dan mulai awal 2009 sampai sekarang saya fokus di bidang sosial media marketing, khususnya Facebook marketing. Ini kontak saya, barangkali ada yang pengen kenal lebih dekat. Ini IP saya, ini website saya, rajafacebook.com, bukan Facebook, tapi Facebook ya, karena saya tinggal di Jawa Barat, di Sunda, jadi saya presetin jadi rajafacebook.com. Bisa juga langsung ke slametsoekardi.com. Ini nomor handphone saya yang terhubung dengan WA, jadi bisa kontak-kontak di WA saya, dan ini ada PIN BB saya. Ini aktivitas saya. Saya bergerak di bidang konsultan sosial media marketing, dan ada orang full timer ya internet marketing, mengelola toko online juga, dan juga mengisi beberapa pelatihan tentang sosial media marketing, baik seminar, workshop maupun ikut training tentang Facebook marketing di berbagai kota besar di Indonesia. Beberapa kalangan yang sudah belajar, dari mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Ini salah satu foto kegiatan saya ketika mengisi komunitas bisnis ya, dari Timur Tengah untuk bersama mereka. Dan ini ada satu foto juga ketika mengisi pebisnis di bahasa Indonesia, para tenan di bahasa Indonesia.
Ini Facebook saya, facebook.com/slametsukardi1, facebook.com/slamet.sukardi1. Itu profil Facebook saya yang aktif. Kemudian fanpage saya di facebook.com/slametsukardi_fans. Twitter saya Slamet Sukardi, walaupun saya jarang main Twitter. Instagram saya juga sama, Slamet Sukardi. Oke, ini beberapa perusahaan yang pernah saya bantu untuk mengelola sosial medianya. Dan juga ada beberapa personal ya, untuk personal branding juga ada bantu mengelola beberapa tokoh dan juga pejabat. Ini. Oke. Baiklah, sebelum saya bahas tentang Facebook, saya ingin bahas tentang media dan zamannya. Ibu sekalian, mungkin kita sama-sama mengetahui media-media yang sekarang kita lihat atau mungkin sudah kita gunakan barangkali untuk tools marketing. Jadi kita mengenal adanya newsletter, ada mengenal radio juga, kita mengenal televisi. Nah, ini adalah media konvensional yang sampai sekarang masih eksis. Ya, newsletter atau koran atau brosur atau leaflet atau flyer, istilahnya beda-beda, tapi tetap itu juga adalah tools marketing yang berbentuk cetakan, di mana kita bisa memberikan informasi ya kepada audiens. Jadi newsletter ini sebagai jembatan informasi yang kita sampaikan kepada audiens untuk memasarkan produk kita atau mengenalkan brand kita. Demikian juga dengan radio. Nah, dari ketiga media konvensional ini tentunya televisi masih menjadi media yang sangat efektif. Tetapi tentunya kita akan memiliki keterbatasan, terutama untuk pengusaha-pengusaha atau pebisnis mula, karena biaya iklan di televisi sangatlah mahal. Demikian juga di radio. Untuk talkshow di radio 1 jam itu membutuhkan biaya sekitar 2-3 juta mungkin ya kalau di Bandung untuk radio tertentu. Dan kalau untuk di Jakarta bisa jadi lebih, bisa sampai 12 juta. Nah, ketiga tools media konvensional ini tiga-tiganya butuh biaya. Nah, pada tahun 1969 ditemukanlah internet, yang kemudian internet pun berkembang pesat sehingga pada 2007-2008 lah ya, itu muncul sosial media yang sangat banyak, ada Facebook dan yang lain. Nah, ini kalau saya gambarkan sosial media landscape-nya seperti ini. Jadi sosial media itu yang kita kenal kan cuma beberapa di Indonesia, tapi sebenarnya sangat banyak. Ya, saya tidak akan bahas semuanya di sini, tetapi yang akan saya bahas tentang sosial media, social network ya, yaitu Facebook. Ada juga microblogging ya, seperti Twitter ya, atau share gambar, video seperti di YouTube dan lain-lain. Nah, saya akan bahas saja malam ini tentang Facebook. Berapa pengguna Facebook saat sekarang atau beberapa bulan saat slide ini saya buat, pengguna Facebook di dunia itu mencapai 1,32 miliar ya. Dan ini merupakan 1/6 ya mungkin ya, 1/6 penduduk dunia adalah pengguna sosial media. Nah, ini sebaran usia. Jadi kalau di Indonesia itu pengguna Facebook itu terakhir tercatat 72 juta dan sebarannya adalah 41% laki-laki, 41% perempuan dan 59% adalah laki-laki. Itu kalau sebaran usia. Di sebelah kiri ada sebaran gender, maaf. Kalau sebelah kiri itu ada sebaran usia. Pengguna Facebook itu rata-rata atau paling banyak berusia 18 sampai 24. Ini adalah usia produktif. Dilanjutkan atau urutan kedua adalah usia 25 sampai 34 ya. Jadi ini sekitar berapa nih? 20% mungkin ya, kurang lebih. Jadi kalau usia 18 sampai 34 digabung itu lebih dari setengah penduduk atau pengguna Facebook di Indonesia adalah lebih dari 50% adalah usia produktif. Nah, ya.
Facebook marketing. Jadi selama ini kita mengenal Facebook adalah alat untuk bersosialisasi. Betul memang oleh penciptanya, Facebook dibuat sebagai sarana untuk menghubungkan satu orang dengan yang lainnya. Dan itu sangat memudahkan. Mungkin kita ingat pada saat dulu kita mendaftar Facebook, kita bisa terhubung dengan kawan-kawan kita itu hanya melalui website saja. Kita buka website, kemudian ada Facebook, kita daftar Facebook, tiba-tiba muncul orang yang mungkin Anda kenal. Ketika kita ngisi data sekolah, tanggal lahir, tempat tinggal itu akan muncul suggest atau saran pertemanan dari orang-orang yang mungkin kita kenal. Dan betul, yang disarankan oleh Facebook adalah teman-teman sekolah kita yang mungkin udah belasan tahun tidak ketemu gitu kan. Nah, disitulah kemudian masyarakat menyukai Facebook. Dan sampai saat sekarang, Facebook tercatat masih menjadi website yang paling banyak dikunjungi, terbesar kedua setelah Google, baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat untuk sarana marketing, karena ada satu ungkapan di mana ada kerumunan, maka disitulah ada pasar. Ya, atau mungkin nanti kita akan olah bagaimana kita membuat kerumunan di Facebook dan kita ciptakan pasar di melalui Facebook. Ya. Ini kalau kita lihat Facebook marketing konsep seperti ini. Mohon maaf ada salah ketik ya, T-nya double, belum diedit ya. Jadi ada sebuah brand ya atau produk, kemudian kita mengenal ada Facebook dan ada audien. Audien ini adalah pengguna Facebook. Jadi produk atau brand kita pasang di Facebook ya dalam bentuk profile maupun fanpage. Tetapi kalau untuk bisnis memang disarankan kita menggunakan fanpage. Jadi brand atau produk masuk ke Facebook, kemudian audien Facebook ini akan mengenal produk atau brand kita. Nah, setelah mereka mengetahui ada brand kita, maka terjadilah interaksi. Ya, bagi sebuah brand itu cukup dengan interaksi yang positif, interaksi yang banyak dan positif. Ini akan membantu menaikkan sebuah brand. Ya, sebuah brand akan mudah diingat, sebuah brand akan dilihat positif ketika di Facebook yang melihat banyak, kemudian yang berinteraksi juga banyak dan interaksinya pun positif. Itu kalau untuk branding. Kemudian untuk produk, ketika produk kita dipasarkan melalui Facebook, dikenalkan melalui Facebook, maka audien pengguna Facebook akan melihat di Facebook. Dan kemudian terjadilah interaksi yang ujung-ujungnya adalah terjadi ke penjualan atau sales. Sebenarnya konsep marketing seperti adalah umum, sama seperti kita akan brosur, sama seperti kita menggunakan radio, dan sama seperti kita menggunakan media-media cetak yang lain seperti baliho, spanduk, billboard, dan lain-lainnya. Sebuah brand kita pasang di billboard misalkan, maka audien atau orang yang melewati billboard di mana billboard itu dipasang, maka dia akan melihat brand itu dan akan teringat. Demikian juga produk yang kita pasang di leaflet, brosur, flyer, kemudian brosur itu disebarkan kepada seluruh masyarakat misalkan, maka masyarakat akan mengenal produk kita, dan kemudian mungkin ada yang tertarik, kemudian ada yang minat, dan kemudian ada yang beli. Nah, mengapa Facebook? Karena dengan Facebook itu akan memangkas batasan-batasan yang selama ini tidak bisa dijangkau dengan media konvensional seperti cetakan, radio, dan yang lainnya. Jadi, mengapa kita menggunakan Facebook? Pertama, Facebook merupakan sosial media terbesar di dunia, dan di Indonesia ya, dengan 1,32 miliar itu tahun kemarin, tahun sekarang pasti udah lebih, dan 33% diantaranya adalah pengguna ponsel. Dan kalau di Indonesia itu mayoritas penggunanya adalah ponsel. Facebook gratis dan semua kalangan menggunakannya. Ya. Kemudian viral, menyebar dengan sendirinya. Nah, satu hal yang tidak bisa dijangkau oleh media konvensional lain adalah, atau media konvensional itu adalah viral. Kita membuat cetakan, tidak mungkin kita akan mendapatkan viral. Misalkan begini, kita buat cetakan 1 rem, kemudian kita sebar kepada 500 orang. Sangat kecil kemungkinan ketika 500 orang itu kemudian memfotokopi brosur kita dan disebarkan ke temannya. Yang kalaupun dibaca aja udah alhamdulillah, karena sekarang dengan brosur kadang-kadang dibuang, gitu kan. Nah, tetapi di Facebook ketika kita bisa menciptakan konten yang viral ya, atau kita
bahasa kita viral gitu ya, viral itu menyebar, maka masyarakat dengan mudah itu tinggal klik share di Facebook dan itu akan nyebar kemana-mana ke tempat yang tidak kita ketahui ya, dan bisa menjangkau begitu banyak orang. Ya. Facebook merupakan website paling populer di dunia setelah Google. Nah, ini. Kemudian biaya iklan di sosial media jauh lebih murah dibanding media mainstream yang lain. Bapak Ibu sekalian, untuk sekedar main-main, memang Facebook gratis. Kita tinggal main Facebook untuk sekedar say hello ke teman-teman atau membuat profile dan mengenalkan produk lewat profil itu gratis. Tetapi ketika kita ingin satu langkah lebih maju, kita menggunakan iklan yang ada di Facebook. Mungkin nanti akan saya paparkan iklan itu seperti apa, posisinya seperti apa, dan harganya jauh lebih murah. Sebagai bahan perbandingan, ketika kita mencetak sebuah brosur, satu rem itu nilainya mungkin antara 500.000 sampai 650, dan itu hanya 500 lembar. Nah, 500 lembar ini kalau dibagikan ke audien atau kepada masyarakat, itu pasti akan butuh biaya untuk penyebarannya, dan hanya akan menjangkau 500 orang itu. Ya, anggaplah misalkan ukuran A4, kemudian kita bagi 2, maka akan hanya menjangkau 1.000 orang. Ya, tentunya dengan biaya yang lebih dari 500.000. Tetapi dengan Facebook, dengan biaya 500.000, dengan biaya yang sama, itu bisa menjangkau jauh lebih banyak orang. Ya, kemarin saya di Jogja ketika mengisi satu pelatihan, ada peserta yang cerita ke saya, Pak, saya baru saja menyebarkan brosur, katanya. Pernah menyebarkan brosur di seluruh Yogyakarta, jumlahnya 12.000 eksemplar, dan itu harus satu hari selesai. Dan dia mengerahkan begitu banyak orang, ya, begitu banyak orang untuk menyebarkan konten atau menyebarkan brosur yang dia telah dia buat itu. Berapa kira-kira biayanya di 12 rem itu? Kalau harga cetaknya 500 saja itu udah 6 juta, hanya baru biaya cetak, ya. Belum biaya distribusi, ya. Itu baru biaya cetak. Nah, dengan Facebook nanti akan saya tunjukkan bagaimana murahnya iklan di Facebook. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada satu hasil riset ya dari MacPlus tentang brand yang paling populer di Indonesia di mata netizen. Ya, pengguna internet di Indonesia itu lebih dari 70 juta, bahkan sekarang sudah menjangkau atau lebih dari 80 juta. Ketika dilakukan survei, ditanya brand apa yang paling mereka kenal, ternyata Facebook masih menjadi brand yang paling dikenal di saat ini. Ya. Kemudian disusul dengan brand-brand yang lain yang ada di gambar ini. Nah, kita bisa lihat, ya, di Indonesia masih sangat populer. Berapa sih sebenarnya potensi bisnis online di Indonesia? Saya akan bahas tentang potensi bisnis online di Indonesia. Jumlah netizen lebih dari 70 juta users pengguna internet, ya. Kemudian pengguna internet di Indonesia mayoritas menggunakan mobile. Yang ini tentunya sangat mempermudah kita untuk menjangkau mereka. Ya. Sebuah riset dari Brand and Marketing Institute atau BMI Research mencatat total transaksi kegiatan belanja online di 2014 mencapai 21 triliun dan tahun 2015 diperkirakan mencapai 50 triliun. Dan saya membaca dari sumber yang lain, dari riset yang lain, bahkan diperkirakan tahun ini bisa mencapai lebih dari 100 triliun. Ini adalah kue besar, ya, audien pebisnis online. Artinya bisnis yang di-online-kan, ya. Jadi bisnis yang kemudian di-online-kan itu akan menjangkau potensi yang demikian besar di Indonesia. Nah, ini yang menarik adalah satu riset juga bahwa 20% netizen sudah terbiasa dengan belanja online. Jadi menarik sekali, 20% netizen sudah terbiasa belanja online. Anggaplah pengguna internet di Indonesia adalah
80 juta, atau pengguna Facebook di Indonesia adalah 70 juta. 20% artinya 14 juta orang adalah potensi pasar yang sangat luas, ya, sangat luas. Dan tentunya ini sayang sekali kalau kita biarkan begitu dan orang lain yang menggarap pangsa pasar yang demikian besar. Ini kemarin saya baca di Detik, saya lupa tanggal tapi masih bulan-bulan Februari atau Januari kemarin. Jadi cerita tentang Lazada yang gudangnya mencapai 12.000 meter persegi itu di Jakarta, dan transaksinya mencapai 50.000 pesanan per hari. Pak Ibu bisa hitung-hitung kira-kira berapa omset hariannya atau mungkin berapa profit hariannya. Ya, ini Lazada. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin baru memulai? Tentunya kue yang begitu besar ini akan terbagi kepada orang yang memperebutkannya. Dan ketika kita berhadapan dengan yang besar-besar seperti ini, tentunya ada sebuah kaidah bahwa yang harus kita lakukan adalah yang cepat akan mengalahkan yang besar. Maka kita akan bisa membuat sebuah toko online atau produk kita yang sudah ada dan kemudian di-online-kan itu dengan layanan yang cepat. Karena biasanya kalau yang besar itu tidak secepat yang kecil. Oke. Produk dan jasa apa sih yang bisa dijual? Ya, produk dan jasa Facebook. Jadi barangkali untuk teman-teman yang masih awal ya, barangkali ada di sini. Walaupun kalau di tempatnya Pak Nasruddin ini kebanyakan udah pebisnis besar, tapi barangkali ada yang masih baru. Apa sih yang bisa dijual di Facebook? Apa yang bisa di-online-kan melalui internet? Kita bisa menjual produk sendiri maupun produk orang lain. Ya, produk sendiri. Kalau orang lain itu ada affiliate produk ya, ada juga yang istilah dropship. Kita menjualkan produk orang, ya. Kemudian pemilik barang yang mengirimkan kepada pembelinya atas nama kita, itu namanya dropshipping ya. Kemudian jenis ya produk yang bisa dijual. Seluruh produk bisa dijual prinsipnya di online ya. Bisa produk yang sifatnya produk fisik maupun produk yang sifatnya digital. Produk digital itu bisa berupa e-book, aplikasi, software, dan lain-lain. Jadi menarik ketika sekarang sudah di era digital, kita bisa membuat aplikasi yang bisa dijual melalui Android, aplikasi yang bisa kita jual melalui Apple Store, ya. Dan ini sangat mudah ya. Si pembeli sangat mudah untuk mendapatkan produk kita kalau produk digital. Kalau produk fisik kan harus dikemas, harus dikirim, perlu waktu untuk sampai ke tempat. Tetapi produk digital itu sangat berbeda, di mana orang dengan sangat mudah bisa langsung mendownload produk kita setelah membayarnya. Nah. Kemudian yang ketiga adalah jasa. Jasa apapun kita bisa jual melalui Facebook atau melalui online. Untuk pemula, tool apa sih yang dibutuhkan untuk pendukung penjualan? Jadi saya menyarankan kita memiliki beberapa tool untuk penjualan, di mana nah ini untuk mempermudah dengan terhubung dengan customer. Jadi Facebook ini sifatnya adalah menjembatani. Facebook itu sifatnya menjembatani antara penjual dan pembeli, antara pemberi jasa dan pengguna jasa. Nah, ini adalah beberapa. Kita bisa menggunakan BBM, menggunakan WhatsApp, menggunakan FB Chat atau SMS, bicara langsung, yang mempermudah orang untuk mengakses atau menanyakan beberapa produk kepada kita. Juga alat pembayaran, karena kalau online pembayarannya adalah online, sehingga dibutuhkan nomor rekening yang cukup banyak. Bukan nomornya, dari berbagai bank maksudnya. Jadi kita bisa buka dari berbagai bank lah, minimal ya mungkin 4 lah atau 5 bank yang mungkin kita pakai untuk menampung pembayaran, untuk mempermudah orang membayar kepada kita. Juga kita membutuhkan, mungkin kalau dari luar negeri kita perlu buka akun PayPal, dan kalau offline jika diperlukan kita juga menyiapkan showroom dan kantor, sehingga ketika ada orang membeli atau apa kita ada tempat. Oke, kita lanjutkan.
Bagaimana sih cara kita menjangkau pengguna Facebook? Nah, setiap hari kita membuka Facebook, tetapi apa sih yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita mengiklankan memperkenalkan produk kita kepada audiens atau pengguna Facebook? Di Facebook ada sebuah fitur yang namanya Facebook Advertiser. Saat ini jumlah pengguna iklan Facebook ya, jadi jumlah pengguna atau jumlah pengguna jasanya Facebook. Jadi di Facebook itu ada fitur yang namanya iklan, Facebook Advertising ya. Saya buka website, kita buka Facebook. Pak Nasirudin masih monitor? Masih. Oke. Masih, Pak. Saya buka Facebook, kelihatan ya? Kelihatan. Nah, oke. Ini saya buka Facebook, sudah kelihatan. Kita lihat di sini ada iklan di sebelah kanan ini, yang ada tulisan sponsor, itu adalah iklan. Ini ada iklan, ini ada iklan. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menjangkau audiens Facebook. Jadi kalau kita mengenal profil Facebook itu kan hanya terhubung dengan teman-temannya, dan di Facebook itu teman dibatasi hanya 5.000 ya. Nah, tapi ketika kita punya website atau punya fanpage, maka kita bisa memperkenalkan produk itu dengan cara memasarkan melalui iklan di Facebook. Saat sekarang ada 2 juta lebih advertiser ya, pengiklan di Facebook lebih dari 2 juta di seluruh dunia. Nah, ini sebelah kanan ada iklan, dan di tengah pun ada iklan. Ini contoh. Di tengah di timeline ya, di newsfeed itu ada tulisan sponsor. Ini adalah iklan. Nah, nanti kalau refresh, iklan itu akan berganti. Dan itu tidak peduli kenal tidak kenal, karena kita sudah kepada Facebook, sudah bayar ke Facebook, maka Facebook akan menyebarkan seperti ini contohnya. Nah, ini contoh iklan di Facebook. Oke, saya kembali ke slide. Pak Nasirudin, suaranya kesek-kesek, Pak. Ya, Pak. Suara Bapak kesek-kesek itu. Oh, tempat saya besar-besar. Oke. Nah. Oke, kita kembali ke materi tentang Facebook Advertising. Oke. Bagaimana sih konsepnya? Nah, sama seperti tadi, kita punya produk ya, atau jasa. Kemudian produk dan jasa itu kita pasang di fanpage ya, atau website. Kemudian kita pasang fanpage kita atau website kita pada fitur Facebook Advertising yang tadi kita lihat, sama-sama lihat ada di timeline, ada di newsfeed di tengah, dan juga ada di sebelah kanan. Kita tinggal pilih nanti akan di. Nah, kemudian kita juga bisa meminta ke Facebook untuk mendapatkan target audiens ya, target audiens. Nah, dari situlah kemudian terjadi interaksi dan terjadi penjualan. Jadi sederhana sekali, sama seperti kita memasang iklan di radio. Itu sama, kita punya produk, kemudian produk kita iklankan di radio, dan audiens atau pendengar radio itu kemudian mengetahui, kemudian melakukan action, kontak ke kita, kemudian terjadilah penjualan. Demikian juga di Facebook. Jadi produk atau jasa yang kita pasarkan melalui Facebook, kemudian Facebook mendatangkan audiens yang kita minta, targeted audience itu orang yang kita minta. Misalkan dia Facebook, saya minta tolong iklan saya ditampilkan kepada seluruh orang Indonesia usia 25 tahun ke atas yang sekarang statusnya sedang bertunangan. Maka Facebook akan menyebarkan konten kita kepada mereka. Sebagai contoh, produk kita adalah produk tour travel untuk bulan madu, atau produk kita adalah cetakan undangan atau catering. Nah, itu kan ada kaitannya dengan pernikahan. Itu bisa membidik target audiens yang segmennya tadi saya sebutkan, orang yang bertunangan misalkan. Nah, misalkan kita rias pengantin gitu kan, itu bisnis yang kemudian kita bisa mentarget orang-orang yang selama ini udah bertunangan. Nah, nanti kan saya tunjukkan berapa sih orang Indonesia yang udah bertunangan. Setidaknya mereka yang di Facebook menuliskan statusnya. Nah, kan kalau kita menulis di Facebook itu nama, alamat, tanggal lahir, segala rupa kan.
termasuk status. Ada yang nulisnya married, ada yang masih single, ya. Ada yang engaged atau bertunangan, ada yang apa? Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh iklan. Jadi di Facebook itu kita mengenal iklan namanya postpaid engagement. Jadi kita misalkan punya posting di suatu fanpage, itu kita bisa minta tolong ke Facebook untuk di-boost supaya visitornya banyak, walaupun itu bukan teman kita atau bukan likes kita. Yang kedua adalah page like. Itu untuk mendatangkan orang yang like ke page kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah click to website. Kalau kita punya website, Facebook itu adalah bisa menjadi sumber visitor. Karena apalah arti sebuah website tanpa visitor? Itu sama seperti toko yang tidak ada pengunjung, gitu kan? Ya. Atau sebuah proposal yang tidak pernah dibaca orang. Nah, Facebook itu bisa menjembatani pengguna Facebook itu menjadi kemudian bisa menjadi visitor ke website kita. Nah, itu namanya click to website. Kalau yang keempatnya ada namanya website conversion, itu adalah website yang memang sudah ada tracking pixel, sehingga si iklan di Facebook itu bisa menunjukkan bahwa iklan ini yang ditujukan ke website A itu bisa menghasilkan penjualan. Nah, yang selanjutnya adalah app install. Itu adalah sebuah jasa, fitur dari Facebook yang mengarahkan orang untuk menginstal aplikasi tertentu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu suka buka Facebook dari Android atau dari iPhone misalkan, itu juga ada iklan-iklan yang kita klik, dia suruh install aplikasi ini, gitu kan. Nah, ini diiklankan untuk mendapatkan install. Nah, kemudian ada juga app engagement untuk mendapatkan interaksi aplikasi. Ada juga event respon. Ketika kita punya event di Facebook, kemudian kita push melalui iklan Facebook, itu akan mendatangkan orang-orang yang harapannya mereka itu merespon atau tertarik dengan event yang kita buat. Yang selanjutnya adalah overclaim, itu untuk kayak seperti ada diskon di toko dan yang lainnya. Dan ada tambahan satu lagi adalah video. Oke, ini adalah contoh iklan yang saya buat. Bapak Ibu bisa lihat, ini dari kiri ke kanan saya baca, atau dari kanan ke kiri biar lebih mudah. Yang atas kita lihat total spend, jadi total biaya iklan yang sebagai contoh yang saya keluarkan di Facebook, minta tolong ke Facebook supaya gambar saya, video saya, konten feed saya ditampilkan di tengah dan di pinggir. Ini habis $43 dan ini bisa menghasilkan 135 klik atau 135 visitor. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa hitung, bandingkan dengan ketika kita menggunakan media konvensional seperti cetakan. Pak Selamat, itu ya. 35.000 Pak ya? Gimana? 135.000 klik gitu ya? Ya, 135.000. Jadi kalau itu orang, berarti mungkin stadion Gelora Bung Karno penuh ya? Gak muat ya? Gak muat itu Pak. Itu dengan $43 itu bisa menjangkau visitor 135.000 orang yang ngeklik itu visit ya. Di sekitar 500.000 ya? Ya, 600.000 lah kalau dolarnya 13.000 kan, dolar lagi senang naik sekarang. Nah, ini kan sebanding dengan satu rim yang tadi saya sebut, satu rim cetakan 600.000 itu kan hanya menjangkau 500 orang, bukan menjangkau ya, baru dapat 500 lembar, belum terdistribusi. Ini dengan biaya sekian bisa menjangkau lebih dari 100.000. Dan di paling kiri setelah tulisan aktif itu ada resultnya 80.000 post engagement. Nah, kemudian reach itu adalah orang yang dijangkau. Jadi dengan iklan seharga $43 kita bisa menjangkau 400.000 orang ya. Kemudian dari 400.000 orang yang lihat itu diantara 135 orang itu ngeklik atau visit, dan dari yang visit itu 80.000 orang diantaranya meninggalkan jejak ya. Ngeklik itu kan meninggal jejak itu melakukan aktivitas, ada yang nge-like, ada yang nge-share, ada yang komen gitu kan, ada yang cuma lihat doang, video cuma nonton. Jadi ini perbandingan dengan media konvensional yang tadi saya ceritakan di awal. Nah, di bawahnya juga sama, ini $30 dapat 43. Ya memang itu lebih mahal, tapi
Ya. Ya, dihitung-hitung yang paling bawah aja nih lah, $2,8 itu kan berarti 35.000 ya kurang lebih. Ya. Itu kan kalau mau nyetak juga nggak jadi apa-apa itu. Nah Saya itu nggak ngebayangin Pak Slamet ya, itu gimana? dengan uang 600.000 bisa menjangkau 400.000 orang. Ya, Ya, itu kalau di kota-kota kabupaten di Jawa itu satu kabupaten Pak Slamet. begitu ya. Setahu saya itu satu kabupaten ya, 400.000 itu rata-rata sekitar itu. Ya, 400 bahkan ada yang 200-300.000 satu kabupaten. Ini bisa dengan 600.000 itu luar biasa. ya, ya memang menariknya di sini Facebook bisa menjangkau dengan biaya yang murah. Sebagai contoh seperti ini, eh, tahun kemarin saya kan ada satu klien ya, saya juga apa namanya mengiklankan untuk calon gubernur di Jawa Barat gitu kan. Hmm. Ya, yang sekarang jadilah sebut nama saja. Itu kan ketika saya ngobrol, saya bandingkan dengan media cetak. Nah, di sini bukan berarti media cetak nggak bagus. Yang sekarang sudah menggunakan media cetak, silahkan pakai. Nah, misalkan koran di Jawa Barat, itu kan yang paling banyak katanya, ya Corona X lah ya saya sebut, itu katanya dengan 1 juta pembaca. Artinya oplahnya mungkin sekitar ya 250.000 lah oplah ya. Nah, sedangkan penduduk di Jawa Barat itu kan 46 jutaan lah kurang lebih. Artinya, surat kabar ini baru bisa menjangkau sekitar 2% dari penduduk di Jawa Barat. Ya. Sementara di Facebook, pengguna Facebook di Jawa Barat, saya pernah apa namanya data itu ya, ngambil data dari Facebook. Kan sebenarnya Facebook itu adalah big data, data yang sangat besar yang kita bisa olah. Itu pengguna Facebook di Jawa Barat itu mencapai 16 jutaan. Jadi sepertiga penduduk Jawa Barat itu adalah pengguna Facebook. Nah, sayang kan kalau itu tidak dipakai, akhirnya kita pakai untuk kampanye waktu pilihan gubernur kemarin. Ya, alhamdulillah efektif lah, sangat efektif untuk. Nah, demikian juga dengan Bapak Ibu sekalian, ketika mulai memiliki bisnis mungkin di daerahnya, itu bisa kita bikin iklan untuk daerah setempat. Nanti akan saya bahas apa sih yang kita bisa lakukan di apa namanya daerah kita. Contoh ada restoran di daerah Kabupaten Depok atau Kota Depok misalkan, kita bisa iklan hanya ke Kota Depok aja. Iklan kita akan gentayangan muncul terus ketika orang yang ada di Depok itu sedang buka Facebook, baik melalui desktop, ya, laptop, kemudian mobile ya, mereka akan muncul. Nah, ini yang menarik. Kalau dari sisi harga itu sangat murah. Taruh kata kita ngomong mahal deh ya, jangan seperti inilah murah banget lah. Anggaplah per klik Rp100 lah ya. Ini kalau dihitung kan per klik di bawah 20 rupiah nih. Kalau per klik Rp100 aja itu kan udah murah sekali dibanding biaya cetak. Nah, oke, kita lanjut ya Pak ya. Ini sama masih. Nah, apa sih kelebihan memasang iklan di Facebook? Ya, pertama kita bisa memilih gender. Jadi ketika kita pasang iklan Facebook itu kita bisa ngomong ke Facebook. Ya Mas Facebook gitu ya, anggaplah. Tolong dong iklan saya tolong di apa pasang dan ditampilkan kepada orang ya pengguna Facebook yang laki-laki atau perempuan dan usia, kemudian bidik usia yang usianya sekian sampai sekian gitu kan. Kemudian juga bisa membidik kota. Ya, tolong saya ini minta dipasang di Gorontalo saja, misalkan bisa, atau di Jayapura saja itu bisa. Jadi meskipun saya di Bandung, saya bisa jualan ngelapak ya di kota-kota lain gitu dengan Facebook. Bisa membidik kota, bisa membidik hobi. Misalkan ada kawan saya yang jualan meja biliar, ya udahlah kita iklankan kepada pengguna Facebook yang di Facebooknya mengaku dia adalah penggemar biliar. Kita jual alat-alat pancing, kita bisa bidik orang-orang yang menggemar mancing dan seterusnya ini. Jual baju renang kita bisa bidik kepada orang-orang yang hobinya renang. Nah, ini membidik hobi. Jadi si Facebook itu benar-benar big data. Ketika pengguna Facebook itu mendaftar Facebook itu didata sedetail mungkin. Nah, sampai suatu saat kan pasti kita akan mendapatkan data Anda belum lengkap, baru 60%, silahkan lengkapi kan. Sekolahnya di mana, ya kan. Bahkan pasangannya siapa, udah nikah atau belum gitu kan. Nah, kemudian bisa juga membidik jabatan. Misalkan iklan saya ingin membidik pengguna Facebook yang dia adalah seorang persasing, seorang belian atau seorang direktur itu bisa.
Kemudian juga bisa membidik status hubungan seperti yang tadi saya ceritakan. Kita bisa membidik orang yang masih single, membidik orang yang sudah nikah, atau orang yang sedang bertunangan. Itu kita bisa bidik mereka. Yang ketujuh, bisa membidik status pendidikan. Misalkan yang lulusan SMA, yang lulusan perguruan tinggi, atau yang masih kuliah. Jadi iklan saya itu bisa, misalkan saya jual kaos nih, saya ingin jual ke anak-anak mahasiswa, ya udah kita bisa pilih audien yang memang status dia masih kuliah gitu ya. Nah, kemudian bisa membidik komunitas, misalkan komunitas bikers, ya sepeda ontel misalkan, kemudian juga komunitas-komunitas yang lain, seperti misalkan bisnis saya itu untuk ngejar pebisnis lain atau B2B, ya mungkin iklan kita akan kita targetkan kepada pengguna Facebook yang dia terhubung dengan komunitas-komunitas pengusaha seperti HIPMI, banyak sekali lah komunitas-komunitas pengusaha di Facebook. Nah, kita akan menyasar ke sana. Nah, kemudian yang terakhir adalah membidik device user. Ini menarik sekali, di mana dengan membidik ini kita bisa betul-betul bisa mengiklankan kita, mentarget audien kita itu sampai ke sasaran yang paling tajam. Misalkan saya punya aplikasi Android, ya udah saya iklankan kepada Facebook yang usianya sekian, laki atau perempuan yang dia pengguna Android, jadi buka Facebooknya dari Android. Atau saya jual aplikasi di iPhone misalkan, ya udah target kita adalah pengguna Facebook yang menggunakan iPhone. Saya ingin sampaikan sedikit contoh membidik audien. Ini saya contohkan saja dari sini. Dari Create Ad, bagaimana kita membuat iklan. Misalkan saya pilih salah satu. Nah, contohnya lah ini info bisnis lowongan kerja misalkan. So, saya lah sama Cukardi misalkan. Kelihatannya Pak ya? Halo? Kelihatan Pak. Oke. Nah, misalkan seperti ini, continue. Ini saya bisa membidik target. Contoh nih, yang tadi saya gambarkan di Indonesia usia 18. Nah ini kenapa 18? Karena memang di Facebook itu aturannya target iklan tuh nggak boleh untuk yang usia 18 tahun ke bawah. Jadi memang harus. Nah, kita lihat orang Indonesia berapa sih pengguna Facebook? Di Indonesia usia 13 sampai 65 itu 72 juta. Kemudian kita short, misalkan saya ingin membidik orang yang usianya 25 tahun ke atas yang statusnya adalah engaged atau bertunangan. Nah, tuh. Ini orang Indonesia yang bertunangan itu 660.000 tuh pasar. Kalau usianya kita turunkan misalkan jadi 23 dengan nambah 1,1 juta pengguna Facebook usia 23 sampai 65 yang sudah bertunangan. Ini pasar bagi teman-teman yang punya usaha, misalkan baju pengantin gitu kan, gaun pengantin, kemudian cincin, catering ya, untuk travel bulan madu, kemudian sewa mobil pengantin. Ini targetnya ada di sini, ada 1,1 juta. Itu kan se-Indonesia. Gimana kalau yang tinggal di Jakarta ya, kita tinggal di Jakarta aja. Ada 260.000 di Jakarta. Jadi misalnya Jakarta ini orang sangat banyak banget Pak. Ini. Jadi kalau punya bisnis ini targetnya sudah kelihatan. Jadi inilah yang saya sebut targeted audience, orang yang memang tertarget. Jadi sesuai dengan produk kita. Misalkan produk kita pakaian anak, ya udah kita bidik perempuan usianya misalkan 25 sampai 40 tahun yang sudah nikah. Asumsinya usia segitu itu sudah punya anak karena sudah menikah. Itu tepat pada sasaran, tidak tebar brosur seperti di jalanan itu kan nggak tepat pada siapa itu. Nah, ini barangkali sedikit paparan saya Pak Presiden tentang efektivitas dari iklan Facebook. Nah, itu Pak, ada pertanyaan barangkali?
Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan masuk satu nih ya. Pertanyaan Kenapa langsung. untuk bayar iklannya dengan dolar? Mekanisme pembayarannya tolong dibahas. Ya, untuk pembayaran iklan di Facebook itu kita menggunakan pertama yang kita gunakan adalah kartu kredit. Kemudian yang kedua adalah PayPal, ketiga kartu debit. Nah, kartu kredit semua bank bisa kita pakai. Ya, mekanismenya adalah kita pakai dulu baru bayar. Jadi apa pasca bayar ya. Ibarat masuk restoran itu kan ada yang makan dulu baru bayar, ada yang bayar dulu baru makan. Nah, ini yang pertama itu makan dulu baru bayar. Jadi kita iklan jalan dulu, nanti setelah berapa hari baru Facebook akan debit ke kartu kita. Nah, kemudian PayPal bisa dipelajari di paypal.com. Kalau kartu debit itu memang di Indonesia saat ini belum diterima di Amerika untuk pembayaran iklan Facebook. Sehingga kita bisa menggunakan kartu debit dari luar negeri. Jadi kita ada list lah beberapa penyedia kartu debit di luar negeri, di mana kita bisa mendaftar ke sana dengan syarat menggunakan KTP saja, dan kemudian kita punya akun di sana, punya nomor rekening, yang kemudian nomor rekening itu kita nanti akan mendapatkan kartu master atau Visa, yang kemudian itu kita bisa gunakan untuk alat pembayaran iklan ke Facebook. Itu Pak. Ada lagi Pak, pertanyaan mungkin? Ya, silakan buat yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kita masih ada waktu. Ya, masih ada waktu kita sampai jam 10. Pak Slamet siap sampai Pak jam 10 Pak. 10 atau setengah 10 kali ya. Kalau ada pertanyaan ya tutup. Silakan, ini saya masih nunggu pertanyaan dari teman-teman. Ya, mungkin saya yang bertanya Pak Slamet. Kira-kira kalau untuk iklan Facebook ini produk apa saja yang cocok itu Pak? Mungkin ada guideline-nya, aturannya, apakah bisa semuanya diiklankan di Facebook atau hanya produk-produk tertentu? Ya, kalau kita lihat ya atau TOS dari periklan di Facebook, memang tidak semua produk bisa diiklankan di Facebook. Yang tidak diperbolehkan diantara adalah ya standar sih, narkoba, senjata api, rokok itu nggak boleh. Kemudian produk dewasa itu juga nggak boleh. Kalau produk yang dewasa memang tidak bisa diiklankan di Facebook. Kemudian MLM, affiliate itu juga tidak bisa. Produk-produk yang lain bisa. Ya. Biasanya kalau MLM bukan MLM yang dipasarkan, tapi produknya dipasarkan. Ya. Nah, kalau produk yang laris tentunya sebenarnya sama, produk apapun bisa. Jadi kalau kita lihat produk itu kan terbagi menjadi 4 kalau menurut saya. Pertama, produk yang sifatnya kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua adalah produk yang sifatnya solusi. Kemudian yang ketiga produk yang sifatnya sekunder, dan yang keempat adalah produk unik. Produk unik itu pasarnya gelap, harganya gelap. Kalau kebutuhan pokok itu harganya ya standar lah ya, karena kanan kiri kita juga jual. Nah, kalau produk yang sifatnya solusi ini menarik karena orang itu kalau ada bermasalah itu yang dicari solusi. Sehingga ketika kita jual produk yang sifatnya solusi itu biasanya cepat laku. Kalau produk sekunder itu memang tidak semua orang butuh, tapi orang-orang tertentu itu justru berburu produk-produk sekunder, tas yang mahal, ya, dan aksesoris itu diminati. Gitu Pak Nasruddin. Baik Pak, ada pertanyaan nih dari peserta lagi. Ada 2 sebenarnya yang masuk. Pertama tentang cara buat fanpage bagaimana. Ini mungkin terlalu teknis Pak ya. Ya. Nah, terus yang kedua, masuk lagi nih ya. Yang kedua adalah Pak mau tanya kalau iklan buat resto gimana yang bagus? Itu pertanyaan dari Pak Dindin Solahuddin. Mungkin bisa dijawab Pak. Pertama pembuatan fanpage ya. Kalau pembuatan fanpage memang sebenarnya mudah karena di Facebook kita seperti ini, misalkan kita buka Facebook, ini kan Facebook personal ya, pribadi. Nah ini kita contohkan, ini Facebook saya.
Ini kan personal ini. Ketika ingin buat fanpage, tinggal klik di pojok kanan atas, kemudian create page saja. Pak Slamet bisa di-sharing Pak ininya? Oh ya, screen share ya, lupa saya. Bentar, saya ulangi. Ya. Oke. Ini pertanyaan sudah mulai masuk Pak, banyak Pak Andri Pak. Oke, boleh. Oke, udah kelihatan Pak? Oke, kelihatan Pak, silakan. Ya, ini contoh, ini adalah profil saya. Jadi Facebook itu ada namanya profil biasa, atau yang kedua ada namanya fanpage. Nah, apa bedanya? Kalau di profil itu kan adanya teman, tapi kalau di fanpage itu unlimited, orang bisa terhubung dengan berapa banyak. Kayak Pak Mario Teguh itu sampai 40 juta orang, 14 juta orang yang terhubung ke kabel itu. Cara membuatnya gampang Pak, tinggal klik sini, kemudian create page, buat page. Nah, di sini kita bisa membuat halaman, dan halaman ini adanya di Facebook kita. Ada lokal bisnis, ada company, organisasi atau institusi, ada brand produk kalau kita punya brand produk, ada artis, brand atau public figure, ada entertain, ada komunitas. Kita tinggal pilih salah satu. Kemudian setelah itu tinggal next, sama seperti kita membuka Facebook kita. Nah, jadi ini gampang sekali, 5 menit jadi. Ya, yang perlu waktu pertama adalah bagaimana memaintain konten, buat gambar, terus kemudian mendatangkan pengunjung, itu yang memang cukup makan waktu untuk secara teknis menjelaskannya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang apa tadi Pak ya? Iklan resto yang bagus yang seperti apa Pak? Restoran. Resto ya. Ya. Iklan restoran. Jadi tujuan kita apa? Untuk branding atau untuk selling? Jadi ketika kita untuk branding, maka ya buatlah konten yang memang tujuannya adalah untuk berbagi kepada masyarakat, sehingga restoran kita jadi dikenal. Kedua, kalau untuk selling, ya kita bisa mengundang orang ke resto kita. Mungkin kita bisa bikin event yang menarik di situ, misalkan mendatangkan si A, si B yang kemudian punya daya tarik orang pada datang. Nah, kemudian kita iklankan ke Facebook. Contoh misalkan restorannya di Depok nih misalkan. Nah, kita bisa cari pengguna Facebook di Depok itu berapa, misalkan anggaplah 1 juta atau 100.000 lah. Saya tidak hafal kan kalau data. Tapi kita bisa lihat nanti di Facebook. Pengguna Facebook di Depok misalkan sekian ratus ribu orang. Nah, kita bisa bikin iklan yang kemudian memperkenalkan resto kita dan kemudian mendatangkan mereka ke resto kita. Jadi iklannya nggak kemana-mana. Kan kalau misalkan koran itu kan terbatas wilayah. Misalkan mengiklan di Depok. Kalau iklannya iklan nasional kasih Indonesia. Atau kalau Jakarta kan. Nah, kalau di Facebook itu benar-benar segmen. Seperti saya tinggal di daerah dekat Cimahi sini. Kalau iklan di Cimahi itu pengguna Cimahi itu cuma 100.000 orang. Jadi iklan kita akan mentarget ya 100.000 orang itu diobok-obok. Ketika orang Cimahi buka Facebook, ya muncul di situlah terus-menerus gitu kan. Nah, dari situ tinggal kita nanti ada konversi namanya. Jadi dari sekian orang yang melihat, berapa sih yang kemudian melakukan interaksi, dia ngeklik, nge-like dan lain-lain. Kemudian berapa yang kemudian action, kontak kita atau mungkin datang ke event kita. Ya, kalau resto barangkali seperti itu caranya. Kalau saya dulu pernah menjual produk yang produk itu memang orang harus datang ya, kita orangnya suruh datang, nah, suruh daftar datang gitu. Begitu Pak Nasruddin barangkali penjelasannya. Baik Pak, makasih. Ini banyak nih Pak pertanyaan. Coba saya urutkan dulu yang ini dari yang tadi resto sudah ya. Ya. Ini ada yang nanya, Ibu Sri Hartati, bagaimana kalau tidak punya kartu kredit Pak? Solusinya seperti apa? Oke Bu Sri Hartati, betul. Kalau tidak punya kartu kredit, kita bisa pakai kartu kredit orang lain, tentunya dengan izin yang punya, misalkan saudara, teman atau siapa, itu bisa. Karena untuk pembayaran tidak harus pakai nama kita, jadi bisa pakai nama orang lain. Nah, yang kedua, kita bisa pakai paypal.com. Itu teknisnya mungkin bisa searching lah di Google cara membuat akun PayPal ya. Yang ketiga pakai kartu debit yang tadi saya sampaikan. Ada beberapa kartu debit ya di luar negeri seperti Neteller, kemudian ada beberapa yang
kita bisa pakai untuk membayar iklan di Facebook. Tapi memang kalau saran saya sih yang paling mudah tuh kartu kredit ya, paling mudah. Kalau di negara lain seperti di Malaysia itu udah kartu debit udah berlaku. Beberapa bulan lalu saya kedatangan tamu dari Malaysia untuk private ya, belajar ke Bandung. Katanya bayarnya pakai apa Pak? Dia bilang pakai kartu debit. Jadi memang di Malaysia kartu debit udah support. Nah di Indonesia ini belum tahu persis. Saya dengar-dengar Mandiri katanya udah memperlakukan kartu debit yang berlaku internasional dengan menggunakan handphone sebagai semacam password atau apa ya. Tapi saya sendiri belum coba itu, mungkin bisa ditanyakan ke Mandiri ya, katanya support, cuma sampai sekarang saya belum pernah coba. Kalau saya kebetulan pakai kartu kredit, Pak. Jadi saran saya begitu, kalau tidak ada kartu kredit bisa pakai punya teman atau saudara yang lain, atau yang kedua pakai PayPal. Itu Pak Nasruddin. Oke, selama yang punya kartu kredit ngizinin Pak ya. Ya, kalau saudara atau teman kan itu tinggal kesepakatan saja. Kalau nggak bikin kartu tambahannya kan bisa. Nah, nanti dibilling terpisah, kartu utama siapa, kartu tambahannya siapa, itu akan terpisah Pak. Iya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Soal tarif iklan di Facebook ya. Tarif iklan di Facebook berdasarkan pay per click seperti AdWords atau tidak? Ya, ada dua secara umum ada dua. Jadi ada namanya pay per click. Jadi setiap klik kita bayar. Yang kedua ada namanya CPM, cost per mile. Jadi kita bayar per 1000 tayang. Jadi ketika ada 1000 tayang di iklan kita tayang ya, nongol lah gitu ya, nongol di timeline atau nongol di sidebar sebelah kanan itu kehitung 1 kali. Nah setiap 1000 kali tayang kita bayar dengan angka tertentu. Jadi tarifnya sendiri juga angkanya tidak pasti. Kenapa? Facebook menghitung tarif itu berdasarkan banyaknya pengiklan di satu daerah atau satu target pasar. Misalkan untuk iklan di Jakarta, misalkan banyak pengiklan, maka karena sifatnya bidding, maka yang bayar tinggi yang akan ditayangkan terlebih dahulu. Jadi kita bisa misalkan masang di Jakarta, bedakan dengan di Singapura, mahal di Singapura. Singapura dengan Australia mahal di Australia. Ketika kita shot lagi masang untuk ke Amerika itu jauh lebih mahal. Jadi secara umum dua, pay per click seperti AdWords betul yang tadi disampaikan di Google, dan juga CPM, cost per mile. Kalau saya biasanya pilih yang CPM, karena dengan 1000 kali tayang, kalau yang ngeklik 100, ya sama aja bayarnya segitu dengan yang ngekliknya 1 gitu, dan jatuhnya jadi lebih murah. Oh begitu ya, CPM lebih murah jatuhnya ya Pak Selamat. Ya, dan bisa jatuh lebih mahal ketika 1000 tayang kita nggak ada ngeklik juga bayarnya sama. Iya, iya. Jadi semuanya sebenarnya harus di trial dulu Pak ya? Ya, harus ada trial, harus dicoba, kemudian ada strategi-strategi secara teknis yang harus kita kuasai. Bagaimana iklan itu kemudian bisa jadi murah, gitu Pak. Oke. Teknisnya itu yang menarik. Mungkin nanti perlu dielaborasi lagi soal teknis. Nah, ini ada pertanyaan, masih ada 2 lagi, 3 lagi dari Pak Indro yang sekarang bertanya tentang untuk pasar ekspor, Pak. Bagaimana Pak untuk pasar ekspor? Ya, untuk pasar ekspor ini menurut saya justru media yang sangat murah. Media sangat murah. Kenapa? Ketika kita ingin memasarkan satu produk luar negeri itu kan biayanya kebayang lah kalau pakai cara-cara konvensional. Tapi dengan cara iklan misalkan di Facebook seperti ini kan jauh lebih murah. Ini pengalaman saya ada satu klien yang memang bulan kemarin target audiennya di Hong Kong, gitu kan? Ya kita iklan, dan memang orang Indonesia yang di Hong Kong, jadi bukan orang Hong Kong, tapi orang Indonesia yang ada di Hong Kong. Itu kita bisa jangkau ke sana dengan sangat murah. Jadi kita tinggal bidding negaranya negara Hong Kong, gitu kan? Kemudian orang Indonesia yang bahasa Indonesia, gitu kan? Itu kena. Nah kalau ekspor itu ya kita tinggal bidding daerahnya daerah mana, produknya apa, ya. Saya sendiri dulu pernah memasarkan produk affiliate, ya. Walaupun sekarang saya tidak aktif di affiliate, tapi pernah saya coba memasarkan produk affiliate waktu itu. Jadi produk tentang audio ya, visual, jadi semacam video ya, video tutorial. Itu kita jual ke Amerika, dan yang alhamdulillah pembelinya dari Amerika gitu, sesuai dengan iklan kita. Jadi kayak seperti tadi, kita bisa beli kota, ini bukan hanya kota, tapi juga negaranya. Bahkan kalau ke Amerika itu bisa
nge-shot sampai ke provinsi. Jadi provinsi mana, state mana gitu kan, kota mana. Nah kalau di Indonesia provinsi belum, baru kota-kota gitu. Itu pada sendiri. Kalau untuk ekspor, insya Allah ini itu biayanya jauh lebih murah Pak. Ya, justru Facebook ini kalau untuk ekspor sangat mudah sekali Pak ya, sangat dimudahkan ya, karena ada targeting sampai negara Pak ya. Ya, sampai negara, sampai ke ini apa namanya, hobinya. Contoh, saya ada kawan di Jakarta itu jualnya kupu-kupu yang dikeraskan itu loh. Oh, apa itu namanya ya? Aduh, saya lupa namanya apa ya. Nah, ternyata di luar negeri itu banyak komunitas pencinta itu, ya itu tinggal dibidik aja ke mereka. Jadi iklan akan tayang ke mereka, ya udah, komunitasnya gak banyak, biayanya kan jadi kecil, tapi nyampe ke audiens. Oke, itu mudah-mudahan jelas nih Pak Indro yang nanya. Berikutnya soal masa aktif iklan berbayar Pak. Ya. Itu seperti apa? Masa aktif. Ya. Ya. Jadi iklan di Facebook itu semua kita yang kontrol. Jadi semua under control. Kita yang kontrol. Jadi kita mau pasang iklan dari kapan sampai kapan kita yang setting sendiri. Bahkan dari tanggal sekarang 26 Februari sampai 20 Maret kita mau sebulan. Dan budget per hari berapa? Jadi minimal 10.000 itu kita sudah bisa iklan ke Facebook. Atau kalau yang dolar kita pakai dolar. Jadi mata uang juga kita bisa pakai rupiah, bisa pakai dolar sesuai dengan kehendak kita. Di awal setting kita bisa pilih, saya ingin pakai rupiah saja, saya ingin pakai dolar, itu bisa. Nah, waktunya sampai kapan terserah kita. Kalau saya biasanya untuk riset biasanya nyoba seminggu dulu, seminggu hasilnya apa. Ketika bagus terusin, kalau enggak yang kita perbaiki. Apa namanya, bahasa iklan yang kurang menarik atau apa. Intinya harus selalu dievaluasi dan dimonitor Pak Slamet ya. Ya, betul. Nah, kemudian saya lanjut lagi terkait kupon Facebook, fungsinya sebagai apa? Mungkin ini maksudnya kupon voucher mungkin ya? Ya, voucher. Jadi memang voucher itu yang kita dapatkan, ada yang jual. Sebenarnya ada juga yang daftar sesuatu di luar negeri itu, ada hosting atau domain atau apa, itu kadang-kadang kita dikasih hadiah voucher. Jadi 2010 itu dengan voucher laris banget tuh. Awal-awal ada iklan baru, banyak lah iklan baru Indonesia, saya jual voucher tuh. Jadi voucher itu semacam icip-icip lah ya, kalau dari Facebook untuk advertiser yang memang baru mau nyoba kan masih ragu waktu itu kan, mungkin sekarang juga sama, masih ragu kira-kira ini worth it apa enggak, convert apa enggak, menghasilkan apa enggak gitu kan. Maka dikasihlah voucher, ada yang nilai $50, €50, $100 gitu, macam-macam tuh voucher. Nah, ketika voucher itu kita tanam ke dalam akun Facebook kita, kemudian juga kita masukkan funding source atau sumber pembayaran yang lain seperti kartu kredit atau debit masuk di situ, maka ketika jalan iklan Facebook itu akan memakan voucher dulu. Jadi yang diambil itu voucher dulu. Itu kan seperti icip-icip kan. Nah, bagi pemula itu kan sangat bermanfaat. Jadi ketika kita udah nyoba, pakai voucher aja untung gitu. Jadi saya waktu itu pernah tahun 2011 atau 2012 ya, di Semarang tuh ada pelatihan. Dulu karena saya punya voucher banyak, kalau pelatihan tak kasih satu-satu tuh $50 udah nyoba gitu. Pakai voucher belum habis, dia udah ngasilin uang berapa ya? Satu berapa? Tuh pengalaman dulu. Jadi voucher kalau ada bagus sekali itu. Coba. Itu bisa dapat di mana Pak voucher Pak? Sekarang banyak yang jual di forum-forum, mungkin searching di forum-forum Indonesia atau di Google atau forum-forum luar, Point atau yang lain. Ya. Kalau saya dulu ada yang vendor dari Kanada itu, tapi memang sekarang nggak tahu kemana nih orangnya yang saya kontak. Sudah ditangkap Facebook mungkin Pak? Ya? Sudah ditangkap mungkin Pak? Enggak. Kalau voucher itu memang real dia beri. Jadi gini, itu ya? Dia kerjasama dengan penyedia hosting. Nah, untuk kayak punya Pak Nasruddin misalkan penyedia hosting kan, untuk customer baru dapat hadiah voucher Facebook. Nah, ini si penyedia hosting itu bersama sama Facebook. Iya. Nah, kalau orang pinter kan bisa daftar hosting banyak, dapat vouchernya kan, vouchernya bisa dijual gitu. Terus saya lanjut lagi nih. Ini terkait kupon, kemudian ada pertanyaan yang mungkin ini bisa dijelaskan.
kalau kita sudah buat fanpage, apa sudah otomatis nanti akan ditagih pembayarannya dan berapa lama iklannya sudah berjalan? Ya, fanpage sendiri itu gratis sebenarnya. Jadi saya fanpage banyak sekali. Jadi setiap ada ide saya bikin fanpage itu gratis. Fanpage itu gratis, nggak ada bayar. Ya. Nah, bayarnya itu adalah ketika kita ingin mendatangkan orang yang bukan teman kita. Kalau teman kan kita bisa invite ya, bisa kita invite supaya masuk ke fanpage kita. Tapi kalau orang yang tidak kita kenal atau orang yang tidak berteman dengan kita, maka apa namanya nggak mungkin kita bisa gitu. Jadi ini Facebook yang ngasih traffic kan, ngasih visitor ke fanpage kita. Jadi itulah kita berbayar. Kita ke Facebook, sebenarnya hanya tidak ke fanpage saja, bahkan ke website pun bisa. Jadi kita punya website supaya dapat visitor. Jadi sebenarnya fanpage itu nggak ada kaitannya sama berbayar Pak ya? Nggak ada, cuma memang kalau sekarang yang baru bikin page sekarang itu memang ketika bikin fanpage langsung mau dapetin visitor lebih banyak langsung ditawarin iklan sama dia. Tapi ya di skip aja, dilabaikan aja dulu, lewat aja. Jangan diambil hati kalau ada penawarannya ya. Ya wajar lah, namanya orang dagang ya. Oke, ini ada lagi dari Bang Salman. Mana yang lebih baik untuk presentasi closingnya di FB Ads? Karena banyak banget menunya, ada like, ada website, ada klik dan seterusnya. Yang 8 tadi itu Pak, mana yang lebih baik, yang tingkat closingnya lebih tinggi? Kalau pengalaman saya itu pakai yang pertama dan ketiga. Jadi post page engagement, dan yang kedua adalah click to website. Jadi kalau mau udah punya website, tinggal datangin visitor. Bahkan website kita tentang toko online untuk baju anak, ya udah datangin visitor ibu-ibu di situ, gitu kan? Atau misalkan produknya suplemen misalkan untuk dewasa, bukan obat kuat lah, suplemen lah. Kalau bukan, ya udah targetin aja 45 tahun ke atas gitu, laki-laki, gitu. Itu contoh. Jadi bisa klik to website maupun post page engagement. Jadi kita punya posting di page yang kemudian nanti kita minta besok untuk mendatangkan visitor. Jadi, tetapi mungkin pengalaman orang beda-beda Pak. Itu pengalaman saya dan mungkin pengalaman yang lain berbeda. Iya. Bisa dijelaskan lebih jauh Pak tentang maksud dari engagement Pak dan kaitannya sama selling mungkin ya? Engagement ya. Jadi maksudnya engagement. Jadi ketika kita punya fanpage, bentar ya, saya cari dulu. Bentar Pak, saya buka dulu ya. Silakan sambil Pak Selamat mempersiapkan jawaban, barangkali masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, masih ditunggu. Oke Pak, ini kalau kita ada fanpage, kemudian kita klik di insight, sudah kelihatan Pak ya? Gimana? Sudah kelihatan? Kelihatan teman-teman? Bapak Ibu bisa lihat? Di sini ada, jadi engagement-nya, yang disebut engagement itu adalah ini. Jadi yang mereka itu nge-like, komen, dan share.
semakin banyak orang yang melakukan like, komen, dan share, maka ini konten akan nyebar. Ini salah satu fanpage saya yang bulan memang lagi turun ini. Karena kemarin iklan saya lagi beberapa saya hentikan, jadi lagi turun. Tapi dalam 1 minggu ini bisa menjangkau 89.000 dan 13.500 people engage, orang yang terlibat ya menghasilkan berita, yang nge-like, komen, dan share. Itu kalau viral itu kan kalau yang nge-like maka konten saya akan ikut nyebar. Yang komentar maka nanti di timeline orang akan muncul si A mengomentari konten saya, misalkan seperti itu, atau di share. Nah ini contoh, kalau di fanpage itu nanti tidak ada statistik seperti ini, berapa orang yang like, berapa orang yang terjangkau dalam 1 minggu, kemudian berapa engagementnya. Nah ini misalkan ini 23.000 post klik dalam 1 minggu, artinya sehari sekitar 3.000 lah orang yang klik konten di salah satu page saya ini, gitu Pak. Jadi dampaknya semakin tinggi engage, semakin besar peluang kita dilihat orang, dan semakin kalau untuk penjualan ya otomatis peluangnya sangat tinggi. Saya udah memperhatikan kalau untuk penjualan ketika engagementnya turun, ya ikut turun, omset rate-nya naik, engagementnya naik. Selamat. Yuk. Ya, tadi agak terputus-putus, nggak tahu nih yang Bapak Ibu bisa nangkap nggak tadi penjelasannya? Oke ya Pak, sambil mungkin nanti ada yang nanya hal yang tadi dijelaskan, barangkali kurang paham. Saya coba nih ada beberapa lagi yang masuk. Sebentar. Oh ya, ini ada nanya dari pemilik kaos murah. Ya. Yang umur PayPal. Jadi berapa umur PayPal sehingga bisa digunakan untuk membayar iklan Facebook, dan bagaimana caranya pembayaran iklan menggunakan PayPal? Ya. Jadi penggunaan PayPal itu dulu menggunakan PayPal itu sangat mudah, tetapi sekarang memang PayPal-nya juga sensitif sekali dengan Facebook. Jadi ketika akun PayPal yang baru dibuat kemudian dipakai bayar Facebook itu biasanya langsung limit dari PayPal-nya atau langsung ditolak oleh Facebook-nya. Jadi intinya sebuah alat pembayaran yang mau dipakai untuk pembayaran ke Facebook adalah alat pembayaran yang sudah wajar, alat yang manusiawi. Artinya sudah ada transaksi berapa. Jadi PayPal kita memang pertama udah terverifikasi atau verified, kemudian dia sudah beberapa kali melakukan transaksi-transaksi, jadi udah di mata PayPal itu udah wajar, udah manusiawi. Dia sering belanja ke, walaupun kecil ya, udah belanja ke beberapa merchant, kemudian juga sudah pernah menerima pembayaran. Kemudian kalau untuk akrab di Facebook, jangan langsung pakai bayar iklan, tapi memang harus dipakai untuk menggunakan bayar-bayar yang lain di Facebook, misalkan beli chip, game, atau apa. Jadi itu dibuat alami. Jadi di mata PayPal sendiri juga tidak mencurigakan, di mata Facebook sendiri juga tidak mencurigakan bahwa ini akun baru bikin gitu kan, karena ada semacam ada track recordnya. Ini yang diperhatikan, dan itu yang berhasil biasanya seperti itu yang bisa dipakai. Tapi kalau hari ini bikin PayPal kemudian daftar Facebook, udahlah dijamin nggak akan jalan, kecuali tahun 2010, 2011 itu masih bisa. Nah, sekarang dengan banyak teman-teman yang menyalahgunakan PayPal dan Facebook ini itu makin diperketat sebenarnya oleh mereka, baik oleh Facebook maupun oleh PayPal, dan tujuannya sebenarnya untuk kebaikan bersama gitu kan. Ya. Kalau umur tidak ada ketentuan umurnya berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, tapi akun itu sudah umum, sudah wajar untuk dipakai. Memang akun yang memang sudah apa namanya, memiliki rekor baik gitu. Barangkali dari sudut pandang itu robot Facebook atau robotnya PayPal itu melihat sebuah akun PayPal bisa dipakai atau tidak. Oke. Jadi intinya harus manusiawi Pak ya, manusiawi wajar gitu ya. Betul. Baik, ini masih terkait lagi dengan voucher nih Pak. Ya. Minimal harga beli voucher berapa? Oh ini malah nanya begini, minimal harga beli voucher berapa di Raja Facebook, bisa beli atau tidak? Saya sudah berapa tahun ya, 3 tahun ini nggak jualan voucher memang. Kalau dulu tahun 2010 itu memang penjual voucher di Indonesia kan cuma berapa orang ya, termasuk saya waktu itu ya. Jadi ini ya, masih pasarnya masih bagus banget.
Sekarang saya memang tidak jualan voucher, jadi memang tidak bisa melayani pemesanan. Dan yang kedua, sekarang saya pun tidak beli voucher, jadi tahu harga yang ada di pasar itu berapa sekarang kisarannya. Kalau dulu saya jual yang $50 itu cuma 50.000, karena saya belinya cuma $2,5 dulu. $2,5, harga dolarnya masih 9.700 waktu itu. Tapi sekarang mungkin yang jual-jual sekarang lebih tinggi karena mungkin harga belinya bisa jadi lebih tinggi. Tapi kalau bisa nge-grab sendiri, sebenarnya vouchernya itu sendiri gratis. Berada di mana saya juga belum cari itu. Oke, lanjut lagi Pak. Ini masih iklan lagi. Iklan di FB lebih baik diarahkan ke fanpage atau ke website kita. Jadi kalau udah punya website, punya fanpage, lebih baik kemana Pak? Sesuai kebutuhan Pak, kalau saya sih. Tapi pengalaman kalau dengan perlakuan yang sama, itu kalau ke fanpage itu lebih murah biasanya. Karena fanpage itu kan websitenya Facebook, jadi iklan ke tempatnya Facebook sendiri. Tapi kalau ke website itu kan anggapnya itu halaman luar ya. Itu biasanya secara umum itu lebih mahal, walaupun dengan strategi-strategi itu klik to website itu kadang-kadang lebih murah. Nah kalau saya sesuai kebutuhan, kalau udah punya website ya nggak ke website langsung. Kalau saya ada jual produk yang memang nggak ada website sama sekali, ya udah ke fanpage. Karena kadang-kadang kalau pemula itu kan nggak mau ribet, bikin website kan nggak semudah. Tapi kalau bikin page itu kan ini jadi ya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan tentang kekurangan dan kelebihan fanpage FB ya dibandingkan SEO Google apa gitu ya. Kemudian mana yang paling cepat mendatangkan closing? Ya, Facebook dan Google itu berbeda sekali. Jadi kalau Google itu kan mesin pencari dan kita akan mendapatkan traffic berdasarkan pencarian keyword ya. Jadi saya dulu kalau sebelum mengenal Facebook saya juga main AdWords. Cuma itu zaman dulu belum seperti yang sekarang gitu banget. Itu by keyword ya. Jadi orang yang nyari apa akan muncul kita atau SEO juga sama seperti itu. Biasanya kalau SEO kan gratis, kalau itu berbayar kan. Nah, kalau di Facebook itu tidak berdasarkan keyword, tapi berdasarkan demografi ya, kemudian geografi, kemudian psikografi seperti interest, kemudian kecenderungan orang kemana, itu beda banget. Jadi misalkan kalau di SEO orang jual baju muslim mungkin akan mengejar kata kunci jual baju muslim murah atau grosir baju muslim. Nah, tapi kalau di Facebook enggak, kita akan bidik orang-orang yang kecenderungannya dia kelihatan itu muslim, akan terhubung dengan ketat, gitu kan. Jadi memang beda sekali antara Facebook dan Google. Kemudian mana yang efektif? Tentunya dua-duanya efektif. Jadi kalau melihat tool marketing itu sebenarnya tidak ada yang mana yang lebih bagus. Kalau menurut saya semua bagus, semua harus dioptimalkan. Walaupun untuk produk-produk tertentu mungkin wah ini kalau saya dengan SEO lebih bagus, itu lebih bagus ternyata Facebook enggak. Atau sebaliknya main di SEO, main di AdWords kurang bagus, di Facebook bagus. Ini tidak ada ketentuan atau kepastian produk-produk seperti apa yang akan efektif di FB, di Facebook atau di Google. Mesti coba ya. Saya juga dari pengalaman yang ketika saya jual di Facebook kurang bagus, misalkan juga ada. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Slamet. Satu lagi terakhir pertanyaan. Ya. Mungkin dari Bang Salman soal filter Pak. Jadi ya, filter agama sudah tidak ada di Facebook. Ya, apakah tersembunyi atau bagaimana Pak sekarang ini? Ya, sebenarnya kalau filter agama artinya ini ya, misalkan kita mau membidik agama tertentu gitu kan ya, jadi maksudnya itu ya. Iya. Bukan saya ingin membidik orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Itu mudah, kita tinggal main di interest saja kok. Jadi kalau kita ingin membidik komunitas Muslim ya interestnya yang keislaman. Kalau yang Kristen ya Kristenan. Ya, bahkan suku tertentu pun masih bisa dibidik. Saya pernah membuat event atau promo untuk suku tertentu itu juga bisa. Sering itu sebenarnya lebih kepada bagaimana kita menganalisa big data punya Facebook. Dan Facebook juga punya data yang sangat besar.
Tinggal kita minta data ini yang dimunculkan, yang ini akan saya jadikan target audiens. Gitu, Pak. Oke, terkait dengan data Pak, ini pertanyaan dari saya sendiri mungkin ya. Uh, se sebagus apa ya? Karena dari pengamatan saya, mungkin ini pengalaman saya sendiri, kalau ngisi data di Facebook itu banyak juga yang sembarangan Pak. Nah itu gimana Pak? Kasih ya Pak. Ya, sebenarnya tidak di online, tidak di offline, itu potensi itu ada. Di offline pun yang datanya ngawur juga banyak. Ya, artinya ketika orang akunnya siapa, padahal siapa. Akunnya single, padahal belum punya, misalkan. Atau sebenarnya belum punya anak, sudah ngaku sudah nikah. Itu waktu dunia online maupun offline itu sama. Tapi saya ada pengalaman seperti ini. Waktu itu saya pernah mengisi satu presentasi di sebuah perusahaan. Secara otomatis lah ya. Ini membranding produknya, jasanya ya. Nah, itu jasa transportasi oleh Facebook. Nah, saya hadapkan dengan 5 orang direkturnya ya. Yang itu adalah anaknya semua. Jadi bosnya sekarang sudah sepuh, anaknya belum. Nah, pertanyaannya sama dengan pertanyaan penasihat tadi. Ini benar nggak datanya Facebook gitu kan? Ya kan banyak yang ngawur datanya. Ya, saya bilang Facebook itu bukan profesional. Kalau datanya banyak ngawur, mungkin pengiklan udah kabur. Tapi oke deh, saya bilang gitu. Kita bikin riset kecil aja, saya bilang. Itu kemudian saya tanya satu persatu. Ya udah deh, kita riset di ruang ini aja deh. Mulai dari saya mau mengisi data di Facebook itu betul semua. Sesuai dengan kondisi saya, tanggal lahirnya laki, laki-laki gitu kan. Kemudian hobinya apa, itu saya sesuai. Oke, sekarang bapak ibu yang ada di sini deh satu-satu, saya tanya satu-satu. Ya ada si ibu bilang, satu ibu, saya asli karena kalau saya kan ketemu teman-teman masa palsu kan malu, tugasnya di mana ya ditulis di sana kan. Terus satu lagi. Ternyata dari 5 orang direktur yang saya temuin ya saat itu, yang datanya ngawur ya 1 orang itu yang nanya saya. Jadi biasanya yang nanya itu ya kayak begitu ya Pak. Akunnya nggak bener gitu. Dia bilang saya asal aja karena hanya untuk ya aja. Oke lah kalau begitu, berarti anggaplah dari 6 orang ini 1 orang yang salah Pak. Berarti kan kurang dari 20%. Ya anggaplah 85% berarti datanya benar. Gitu ya. Sama seperti di dunia offline juga sama. Di dunia offline yang nipu juga banyak, yang ngawur juga banyak sama. Tapi datanya potensi data di Facebook itu mayoritas datanya bisa paling. Oke Pak, ini ada satu lagi pertanyaan dari ada 2 nih, masuk lagi ada 2. Pertama dari Bu Nurmania, nanya apa tipsnya supaya iklan kita diklik orang? Oh iya. Ya, jadi supaya diklik orang itu memang ada beberapa hal yang kalau dalam istilah marketing ada kita mengenal AIDA, attention, interest, desire, dan action. Nah, yang pertama itu action, attention, maaf. Attention, jadi harus menarik perhatian supaya diklik orang. Menarik perhatian itu bisa dari gambarnya, bisa dari konten judulnya. Makanya kalau kita lihat di iklan-iklan itu kan suka heboh-heboh judulnya, itu kan tujuannya supaya menarik perhatian, attention. Itu aja sih Pak, sederhana. Itu ya intinya attention ya. Oke, attention ini biasanya dengan apa Pak? Dengan gambar atau tulisan atau dua-duanya? Gambar dan tulisan. Gambar dan tulisan ya. Contohnya gini, langsing tanpa diet, mau gitu. Ya, langsing tanpa diet. Langsing tanpa diet. Nggak penasaran? Iya. Tapi kalau di Facebook, pengalaman saya, kalau kita gambar ada tulisan dalam gambar itu sering gagal tuh Pak. Artinya Facebook bilang melebihi 20%, itu gimana Pak? Ya itu kan ada ketentuannya memang. Jadi kalau kita bikin gambar yang ada teksnya memang nggak boleh 20%. Ya, tinggal kita kurangi porsinya jangan 20%. Ya.
sederhana itu. Jadi kalau kalau kita melanggar kan memang ditolak, tapi kan dikasih reason. Alasannya kenapa kita ditolak? Karena kan banyak tag ya kurangin aja Pak. Simpel Pak. Cuman kadang sudah dikurang-kurangi masih nggak mau juga tuh Pak. Kalau nggak mau ganti aja gambarnya. Karena approval itu kan tidak semua manusia yang approve. Kita jadi robotnya dia. Oke. Masuk 3 lagi. Yang pertama, berapa harga standar iklan di Facebook, Pak? Harga standar, mungkin maksudnya paling minimum maksudnya mungkin ya. Tidak ada harga standar, tapi yang ada adalah suggest harga. Jadi tergantung target kita kemana, siapa, itu beda-beda harganya. Caranya sih sebenarnya kalau yang normal banget 100 rupiah, 200 rupiah sih per klik ya. Tapi kalau kita buat dengan strategi-strategi kayak tadi yang saya tampilkan, bisa di bawah 20 rupiah per klik. 5.000 perak per klik. Luar biasa. Jadi standar tidak ada Pak ya, karena itu murni kreativitas kita. Ya, tapi kalau kita asal nembak, ya harga nanti yang harga suggest itu ya menjadi mahal. Tapi sebenarnya harga itu menurut saya sih nggak ada istilah mahal murah ya. Mahal kalau ada konversi kan sebenarnya nggak masalah. Yang penting nutup ya Pak, prinsipnya ya Pak ya. Iklan 100.000 dapat profit 2.000 kan untung lah kayak gitu ya. Iklan 1 juta dapat 2 juta kan untung. Iklan 2 juta dapat 3 juta kan untung, kayak gitu aja. Untung apa, iklan 1.000 nggak ada hasil percuma juga Pak ya. Betul. Terus ini berarti berhasil atau tidaknya itu kaitannya sama sasaran. Nah ya, ini pertanyaan dari Pak Uspati. Tandanya iklan kita sudah tepat sasaran bagaimana Pak? Ya, iklan sudah tepat sasaran. Jadi Facebook itu sebenarnya kan hanya jembatan. Ketika Facebook sudah tepat sasaran, kan pasti akan diarahkan ke website. Nah di website itu kan nanti sistem website yang berjalan. Apakah sistem itu otomatis ada jual beli, atau website itu mengarahkan kepada customer service. Nah ketika sudah ketemu customer service atau kantor, nah maka tugas Facebook sudah selesai menjembatani audien dengan atau calon customer dengan kita. Nah, setidaknya setelah itu closing sampai terjadinya transaksi bisnis atau transaksi jual beli itu sudah perorangan. Itu udah manusia yang hidup, yang jalan. Jadi sudah berlaku customer service-nya ramah apa enggak, kemudian produk knowledge-nya dikuasai apa enggak, ya, kemudian harganya kena apa enggak gitu kan. Ya, dibanding produk lain dia kompetitif apa enggak kan begitu. Untuk closing tentu saja banyak faktor Pak ya. Banyak sekali faktor. Jadi tidak ada istilah dari Facebook langsung jadi itu enggak. Pasti ada proses di mana kalau itu sebuah produk itu pasti proses selanjutnya adalah service. Oke. Ini pertanyaan terakhir yang masuk, saya cek coba di WhatsApp ya. Tentang software Pak. Ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang software marketing FB, software yang aman untuk blasting iklan, ya, software yang aman untuk blasting iklan, kita apa Pak, gitu loh. Jadi software yang aman untuk nyepam, itu apa menurut Pak? Kalau saya sendiri termasuk orang yang tidak nyaman untuk mendapatkan spam. Jadi kalau ada orang yang spam saya nggak nyaman, makanya saya sendiri tidak pernah mengajarkan untuk spamming. Jadi saya juga tidak tahu software mana yang cocok untuk spamming. Yang pasti software apapun untuk spamming itu nggak bagus, karena pasti akan lama diblok sama Facebook. Karena Facebook sendiri juga melarang spamming, bahkan di luar negeri spamming itu termasuk pidana. Di kita aja memang belum ada undang-undangnya. Jadi, tapi setidaknya spamming itu kan mengganggu. Jadi kalau mau bisnis mengganggu orang, kayaknya kok nggak dari sisi keberkahan kok kurang enak buat saya. Jadi kalau saya memang tidak pernah melakukan tool-tool yang menggunakan tool-tool yang spamming, meskipun itu mungkin menghasilkan. Tapi kan bisnis tidak sekedar menghasilkan, tetapi kita membangun karakter. Kalau karakter kita sudah mengganggu orang, apa ya akan menjadi berkah tuh? Nggak berkah Pak ya. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir. Saya coba cek dulu ya di WhatsApp, barangkali masih ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Waktu kita tinggal 20 menit lagi. Ya, sebenarnya banyak sekali ilmunya Pak Slamet yang belum bisa disampaikan malam ini karena waktu kita yang nggak cukup ya.
mungkin masih banyak pertanyaan yang Bapak Ibu sendiri masih bingung juga nih apa yang harus ditanyakan, mungkin karena saking banyaknya mungkin ya. Karena memang ilmu Facebook tuh banyak sekali ya. Mungkin biar untuk mancing Bapak Ibu tentang pertanyaan, saya coba apa intipkan ya, saya coba intipkan ilmu-ilmu apa saja sebenarnya yang dimiliki Pak Slamet ya berkaitan dengan Facebook ini gitu, ya. Jadi saya ngintip di webnya Pak Slamet, bentar saya tunjukkan. Halo, Pak Nasiruddin, hilang suaranya. Bentar Pak. Ya. Gambar saya tampil. Sudah kelihatan, Pak? Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Enggak ya? Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Oke, sebentar. Tinggal di screen share aja. Iya. Nah, ini dia sebenarnya yang saya intip dari webnya Pak Slamet ya, tentang berbagai macam hal tentang seluk-beluk ilmu di Facebook ya. Ternyata banyak sekali gitu. Jadi yang tadi kita bahas itu baru sampai mana Pak ya? Jadi baru sampai semua Pak, cuma mungkin kalau ini kan sepertinya nggak teknis ya. Kalau teknis mungkin lebih detail. Iya. Mungkin baru 10 Pak ya, baru nomor 10 itu ya, pengenalan Facebook advertising Pak ya. Ya. Kita belum ngomong lagi tentang bagaimana mengatur budget, bagaimana optimasi iklan, bagaimana optimasi page like, bagaimana optimasi klik to website, kemudian apa itu retargeting dan sebagainya. Mungkin bisa dikasih gambaran Pak, apa itu ROA, apa itu ads rank. Ya, ROI itu kan return of investment ya. Jadi bagaimana kita mengeluarkan budget yang serendah mungkin mendapatkan profit yang setinggi mungkin kan begitu. Kemudian kalau ads rank itu sebuah algoritma, itu nanti mungkin ketika tadi kan ada yang belum tahu fanpage ya cara bikinnya, agak susah untuk jelasin di sini. Jadi memang itu dari di fanpage itu kan kita bisa menaikkan semacam performa di fanpage, dan ukurannya adalah ads rank. Cukup panjang Pak kalau diceritakan di sini. Ya, jadi dan praktekin dicontohkan gitu kan. Kira-kira berapa lama itu Pak kalau belajar itu semua Pak? Sampai pagi ya. Sampai pagi. Oke, waktu kita kira-kira 15 menit lagi. Ini ada pertanyaan yang sangat teknis ya, apa fungsi custom tab dan bagaimana cara pasangnya. Ini udah teknis banget Pak ya. Ya, custom tab itu sebuah aplikasi yang ditempel di fanpage. Itu kita bisa menggunakan yang gratis dan itu mudah sebenarnya. Nah, tapi masalahnya bukan custom tab-nya itu. Pemanfaatannya yang efektif untuk apa kan itu, kalau mau dipasang ya berapa. Kalau lihat di fanpage saya kan ada tuh custom tab, ketika diklik larinya ke website. Tapi sekarang pun sebenarnya udah ada di fanpage itu ada namanya call to action. Sebenarnya itu
sudah hampir sama lah dengan konsep itu yang pertama. Jadi yang penting adalah pemanfaatannya. Oke, pertanyaan saya coba. Habis Pak ya? Udah habis saya Pak? pamit dulu ya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Slamet atas sharingnya malam ini, luar biasa. Oh iya, untuk teman-teman yang mungkin pemula atau baru belajar tentang marketing, ada ebook saya gratis di rajafacebook.com. Bisa di-download di sana, silakan isi nama dan email, nanti akan saya kirim melalui email. rajafacebook.com. Ada ebook tentang Let's Rate Facebook. Mudah-mudahan bisa jadi bacaan dan bermanfaat, Pak. Oh, terima kasih Pak Sugeng. Jadi dari Pak Sugeng ngasih hadiah untuk ebook Pak ya? Pak Sugeng Pak saya. Pak Slamet, maaf, nah campur-campur Pak. Pak Slamet ngasih hadiah ebook Pak ya? Ya, untuk download di web saya silakan. Di web rajafacebook.com ya, rajafacebook.com. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah 10 menit lagi kita sampai di pukul 10 malam. Mungkin sebagian sudah mulai mengantuk, sebagian juga sudah mulai capek, termasuk mungkin Pak Slamet perlu istirahat. Mungkin sebentar lagi kita selesaikan webinar kita malam ini. Sebelum ke sana, saya ingin sharing dulu ya. Ini mungkin buat Bapak Ibu yang ingin tahu lebih dalam tentang Facebook ya. Informasi workshopnya Pak Slamet yang Pak Nasruddin. Ya Pak. Halo Pak. Saya Ya, pamit Pak. dulu ya, kebetulan ini ada yang harus dikerjakan. Jadi Pak Slamet, terima kasih sekali atas sharingnya malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet. Baik teman-teman, kita belum selesai. Ini sekedar informasi ya dari yang perlu saya sampaikan tentang informasi workshop terdekatnya Pak Slamet yang kemungkinan besar nanti akan kita adakan di Depok ya. Jadi workshop tadi akan bahas 23 materi yang tadi sempat saya tayangkan, yaitu workshop tentang strategi FB marketing untuk selling dan branding. Ya, rencananya nanti hari Minggu 29 Maret tahun 2015 di Hotel Bumi Yata Depok. Ya, seharian penuh kita akan belajar dengan Pak Slamet Soekardi. Buat Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin join ya dalam workshop ini bisa menghubungi saya ya, atau menghubungi tim di Easy Smart di nomor yang tertera ya, atau kunjungi URL ya gg.gg daftar workshop ya gg.gg daftar workshop. Webinar kali ini juga direkam, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengulang ya webinar ini lewat YouTube ya, atau lewat kanal Easy Smart juga tersedia, atau di webnya Easy Smart juga ada ya. Jadi ini informasi workshop terdekat tanggal 29 Maret 2015 di Hotel Bumi Meta Depok. Investasi dan sebagainya bisa Bapak Ibu lihat nanti di garis miring daftar workshop ya. Kemudian ini tadi materi yang akan kita bahas nanti selama workshop ada 23 item ya, cukup banyak. Saya tanya Pak Slamet, mungkin nggak selesai 23 item ini? Kata beliau selesai. Sudah, saya percaya aja karena beliau memang expertnya di sini ya, sudah sekian tahun dari 2006 tadi memang beliau berkecimpung di dunia pelatihan Facebook ya. Jadi informasi workshop bisa langsung nanti ke Easy Smart di nomor yang tertera ini ya, atau hubungi atau kunjungi gg.gg garis miring daftar workshop. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita di webinar kali ini. Mudah-mudahan
apa yang disampaikan di webinar kali ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dan semua teman-teman di sini untuk bisa mensukseskan bisnisnya masing-masing dan juga bisa ditularkan kepada yang lain. Terima kasih buat semua yang sudah hadir, yang sudah join. Ya, kita sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.